Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel podcast Cocok Logi 21, mencari pembenaran bukan kebenaran. Jadi hari ini saya kedatangan tamu spesial hari ini. Ini adalah uh, intinya dulu dia junior saya di UIN dan sekarang sudah ketemu lagi. Jadi saya merasa perlu untuk membahas beberapa hal dengan dia. Nah, jadi nanti mungkin kita mulai dari perkenalan karena kan memang channel YouTube-nya Cocok Logi ini itu kayak sebenarnya judulnya itu mengenal lebih dekat. Jadi kita mau kenal lebih dekat ini Oke. seperti apa. Terus yang kedua mungkin nanti kita akan masuk pembahasan yang eh, seperti kayak kita akan mengantar menjadi pembahasan selanjutnya supaya Oke. tidak di sini saja selesai. Oke. Atau nah seperti itu. Nah, mungkin untuk mulai mungkin pertama-tama eh Aini eh, alumni UIN. Iya, benar. Nah, dan jadi untuk awalnya mungkin kita mempersilakan dulu Aini untuk perkenalkan dirinya. Halo guys. Aku Aini, biasa dipanggil Aini, biasa juga dipanggil Ai. Katanya panggil aku Aini. Terus kita sama-sama alumni UIN. Kata Jeep basically itu seniorku. eh Beda berapa tahun ya, Kak? 2011. 2 tahun. 2 tahun ya. Aku 2014, Kata Jeep 12. 2012. Jadi kita ketemu awal ketemu tuh di kantin. Kantin depan perpus, kafetaria, lantai 2. Ya. Di situ tuh kumpulan senior-senior yang bawa junior-juniornya. Cuman bedanya aku kenal Kak Tajib karena ketemu di kantin, terus belakangan, bukan belakangan sih, pas waktu itu aku tahu kalau Kak Tajib sama-sama orang Pinrang. Ah, That's why kenal. ya. Tuh. Pinrang, jangan lupa. Oke. Jadi, oh benar-benar. Seperti itu. Jadi mungkin eh, itu saya sama Aini bisa kenal ya Hmm, seperti itu prosesnya. Jadi kalau kita masuk dalam kampus itu sudah hal lumrah dan hal biasa. Tiba-tiba ada orang so kenal so dekat. Nah, benar. kenalan karena misalnya mau melakukan misalnya perekrutan untuk kaderisasi. Betul. Cuma maksud saya jangan dianggap hal kaderisasi itu hal yang jelek ya. Hmm, Karena memang untuk dikaderisasi sebenarnya agar nantinya itu bisa diberikan misalnya ilmu hmm, ataupun mungkin pembekalan. hmm. Cuma kalau kadang-kadang memang ada orang yang tolak hal itu. Awalnya justru kalau bicara soal kaderisasi ya Kak, awalnya kurasa cycle itu sehat awalnya, yang seniornya bawa juniornya atau Uh, kenal dengan orang baru yang di bawahnya, terus diajak untuk ke satu organisasi misalnya. Awalnya kurasa itu adalah hal yang sehat, hmm, namun kesini justru aku merasa itu hal yang kurang sehat karena mungkin case-nya beda. Kalau di di kasus yang kulihat adalah misal kayak ada satu senior yang secara ideologi, secara bagaimana dia memandang kasus dan lain-lain itu bagus. Namun jadi anak-anak tuh tertarik. Tapi kesini ternyata anak itu ditarik dengan cara kayak dipacarin kayak gitu, dipacari, terus setelah dipacarin kasih masuk organisasi, setelah itu ditinggal, terus cycle itu berulang terus. Jadi iya, karena aku merasakan itu waktu awal. Jadi uh, awalnya aku rasa itu adalah cycle yang sehat, namun kesini di saat aku mengerti, oh ternyata itu tidak sehat, dan akhirnya ruang lingkup itu ruang lingkup pertama yang ku jajaki di pas kuliah tuh ku tinggalkan. ya, ya. Jadi untuk senior senior, maksudku jangan juga pacari itu juniormu dengan alasan masuk organisasi. Hmm, No? Karena benar. banyak memang kasus, beberapa kasus terjadi organisasi itu. Jadi kita yang sebagai orang yang tidak punya masalah di situ, Hmm, kan kita tidak bisa sebenarnya tidak boleh campuri terlalu banyak masalah pribadinya orang. Mau benar. ina pacari itu junior atau tidak kan, Hmm, kalau selama itu masalah suka sama suka kan kita tidak bisa larang. Cuma betul. nanti masalahnya adalah di ketika dia apa Apa? cekcok. Oh ya. Nah baru kita panggil mereka misalnya ayo ada kegiatan seperti ini karena mereka misalnya putus dan sebagainya. Jadi apa yang namanya sekarang kan oh, saya tidak mau datang Kak, karena ada ini dan sebagainya. Jadi imbasnya juga ke organisasi masukku saya. Kalau Benar, kalau karena kita tahu kalau imbasnya ke organisasi itu besar, makanya sebenarnya titik lemahnya di situ. Kita menganggap hal-hal itu remeh-temeh karena dia bicara soal
pribadi, privacy. Tapi sebenarnya itu bukan hal yang remeh temeh, karena dia menyangkut, tidak hanya menyangkut satu individu ke individu lain, tapi dia Ya. menyangkut satu organisasi gitu loh. Jadi Ya. makanya kenapa sebaiknya tidak melakukan itu di awal, kayak gitu. Kau ini masuk pembahasan masalah Jadi jangan kaderisasi. itu. Nah, tunggu dulu. Kau masuk pembahasan dalam kaderisasi atau masuk pembahasan masalah perempuan? Dua-duanya. Tapi Jadi, kita tidak akan bahas itu kan. saya Dengan urusan mahasiswa tuh capek. ya mungkin saya agak berbeda dengan pandangan ini masalah feminis ya. Saya mungkin gender sama. Saya kalau masalah gender saya sepakat, Oke. tapi masalah feminis saya berbeda. berbeda. Gak apa-apa. Bahkan saya kan kalau masalah seperti itu, karena saya anak politik, saya selalu berhenti di HAM. Oke. Saya tidak perlu lagi misalnya kau perempuan harus kubela. Karena kalau saya berhenti di HAM ya segala hak asasi manusia mau perempuan mau laki-laki, Bener. selama dia mau dibantu dan dibela ya kita bela. Kalau perempuan saja mau dibantu dan kenapa kami selalu salah? Nah, ini yang mau kutanya sama ini. Karena ini kau sepakat tidak pernyataan masalah perempuan selalu benar? Enggak. Hah? Saya enggak sepakat. Kenapa tidak sepakat? Nah, ini adalah dalilnya perempuan. Kalau saya justru kayak gini ya Kak. Kalau dibilang dalilnya perempuan, kayaknya enggak semua perempuan deh. Basically kita kan manusia itu pasti punya kesalahan. Ya. Mau kesalahan itu dia tidak mempunyai jenis kelamin. Dia laki-laki dia mau laki-laki, dia mau perempuan, pasti semua basically punya salah. Jadi kesalahan itu dia tidak melihat gender, jenis kelamin. Jadi semua orang punya basically kesalahannya masing-masing kayak gitu. Jadi kalau dibilang perempuan selalu benar, kayaknya enggak juga deh. Enggak juga kan? Dan apakah laki-laki selalu salah? Enggak juga deh. Tergantung POV-nya di mana, point of view-nya di mana, dan analisanya yang apa kayak gitu. Iya, yang perempuan. Tapi ini jangan di-cut-cut ya, seolah-olah bagaimana. Tidak sih, Terus dikasih jedak-jeduk. Wah, bisa aja itu bagus jedak-jeduk Pak. Enggak, karena menarik tuh. Karena sebenarnya kan banyak orang yang menunggu Aini. Lebay. Lebay deh. Serius Kak. Serius. Banyak orang yang menunggu Aini misalnya muncul kembali ke depannya meja papan tulis putih. Wih, lebay. Ya, memberikan materi dan sebagainya. Kan tadi malam saya kan ada Kedua. yang saya chat. Saya bilang besok ada tamuku Aini untuk undang di podcast. Saya bilang, wah, pasti bahas gender Kak. Saya bilang, tidak sih kayaknya. Bukan gender dong. Saya Kita bilang, hari ini bahas lain. tidak sih kayaknya karena kan berarti maksudku namamu ini sebenarnya kan sudah apa? Pernah naik lah. Biasa aja. Biasa jika. Kenapa nama sombong sekali? Biasa aja, maksudnya mungkin pada saat itu lagi ada kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan orang mungkin melihat oh iya ini, cuman kalau menurutku biasa aja sih sebenarnya. Biasa aja ya. Ya, memang selalu begitu kita selalu merasa biasa saja. Karena pada tanya kan sebenarnya orang yang anggap kita luar biasa. Karena kan yang menilai kita itu adalah orang lain, Pak. Yang menilai, yang menganggap kita baik sebagainya kan orang lain. Karena kalau saya misalnya sendiri menganggap diriku baik, seperti saya sombong tuh. Iya. Tapi tidak kuragukan, jangan ragukan kebaikanku. Langsung coblos. Tidak boleh kita kampanye prank, jangan kampanye. Oke. Nanti kampanye. Oke. Ya, silakan coblos yang Anda suka. Nah, ada yang menarik dari Aini sebenarnya. Apa itu? Salah satunya adalah tentang jurnal perempuan di titik nol. Oh, baca? Tidak kebaca. Tapi pernah kau sombongkan di storymu bahwasanya itu yang paling banyak di-download oleh orang di Gold Scholar. Astaga. Nah, maksud saya sebenarnya malah mau baca. Cuma karena sudahlah. Nantilah saya baca. Mungkin karena kan materinya metodenya ini supaya dia merekrut kader adalah harus dipuaskan. Maksudnya dipuaskan dalam materi kan seperti itu toh. Kau memperlakukan adikmu supaya kan adikmu sering cerita tuh bagaimana karena kalau sama kak ini dia kadang-kadang harus saya puaskan dulu materi kalau misalnya ini baru dia mau ajarkan kita. Nah, mungkin saya akan melakukan hal itu. Bisa kau jelaskan dulu tuh tentang jurnalmu yang gitu. Ya, supaya mungkin saya akan tertarik baca dan semua teman-teman tertarik baca. Dari judulnya dulu apa dan di mana kita bisa download.
Jurnal itu kalau nggak salah, karena sudah lupa. Jurnal itu pokoknya dia bicara soal perempuan di Tiknol. Itu jurnal ke berapa ya yang aku bikin? Itu terbit eh, di UIN. Oh, Kalau nggak salah lupa apa yang bidang keperempuanannya UIN. sudah tahu. Ada bidang keperempuanan, bukan bidang keperempuanan, dia bidang apa ya, gender atau anak, pokoknya di UIN. Itu aku collab dengan salah satu dosenku pada saat itu. Karena kami berasal dari sastra, jadi aku berusaha memunculkan analisa feminis itu di dalam satu karya sastra. Karya sastra yang kupilih itu karyanya Nawal El Sadawi, Perempuan di Titik Nol. Pasti anak-anak yang baru itu pasti, wah itu ya. Padahal biasa aja Ya, sebenarnya. sebenarnya saja penasaran karena saya tidak. Karya Nawal El Sadawi, Perempuan di Titik Nol, itu berusaha aku bedah dengan point of view feminisme sosialis. Bagaimana satu tokoh survive di dalam cerita yang disusun oleh Nawal El Sadawi pada saat itu. Ya pokoknya lengkap lah sama analisanya, studi kasusnya, bagaimana feminisme sosialis memandang perempuan di titik nol. Pokoknya baca aja dulu. Cuman kalau mungkin karena begini ya, aku memahami bahwa ilmu pengetahuan itu dialektis. Di saat kan waktu jurnal itu terbit 2020 kalau nggak salah, tapi pas di 2023 aku baca, itu 2022 2023 aku baca, itu justru kayak kok begini sih analisanya langsung kayak mungkin karena kan feminisme itu dia terus istilahnya dia terus berkembang, analisanya terus berkembang. Feminisme sosialis itu satu feminisme yang sangat kukagumi lah. Cuman kan ada yang baru, ada feminisme materialis, ada perkembangan ilmu feminisme tetap terus berkembang, analisanya mulai dari analisanya, bagaimana dia melihat kasus dan lain-lain. Nah pada saat kan aku bikin itu 2020, itu menurutku kayak wah analisanya udah lengkap nih, bicara soal kelas, bicara soal bagaimana ekonomi politik, bagaimana ini dan lain-lain. Cuman pas di 2022 2023 aku baca kembali, itu justru kayak kok analisanya begini, karena kan ada makanya aku bilang tadi ilmu pengetahuan itu berkembang ya, makanya justru pada saat sekarang ini mungkin teman-teman bisa baca, tapi kalau di diriku sendiri tuh bahkan aku bisa membantah jurnal itu dengan maksudnya bisa membantah jurnal yang kau bikin sendiri. Iya iya bener. Jadi karena makanya gue bilang kenapa aku meyakini bahwa ilmu pengetahuan itu berkembang, karena di satu itu tadi case-nya adalah di 2020 aku membuat jurnal itu soal perempuan, bagaimana feminisme sosialis melihat perempuan, bagaimana perempuan titik nol. Aku merasa itu analisaku di 2020. Nah tapi kan ada rentang waktu 2021, 2022. Dalam rentang waktu 3 tahun ya. Dalam rentang waktu yang 3 tahun, ya taruhlah 2-3 tahun. Dalam rentang waktu itu kan kita akan membaca banyak hal, menganalisa banyak hal, mempertimbangkan banyak lah hal, framework yang kita punya, misalnya yang kita dapat, yang kita punya. Nah pada saat kita baca di tahun 2023, justru itu tadi yang aku bilang, reaksinya justru kok begini analisanya, kok begini ya gitu. Karena menurutku itu tadi ilmu pengetahuan itu berkembang, dia tidak stagnan, pasti akan ada yang berubah karena berdasarkan studi kasusnya, analisanya, atau ada POV yang POV itu point of view. Ya. Oke, siap. POV itu point of view guys ya. POV yang kita dapatkan kayak gitu. Memperlebar paradigma, bukan paradigma sih, lebih ke perspektif dan lain-lain kayak gitu. Tapi kan kita tidak bahas ini ya. Ya tidak apa-apa. Maksudnya mungkin nanti yang mau baca jurnalnya ini mau mengkritisi dan sebagainya, karena kan penulisnya saja siap mengkritisi tulisannya sendiri, atau bukan mengkritisi tapi mengembangkan tulisannya, kan ada namanya di revisi itu tulisan. Benar. Nah untuk yang mau membaca atau tahu ini bagaimana kerangka berpikirnya 2 tahun yang lalu, ya silakan baca
jurnalnya ini ya, mungkin ada di Google Scholar. Nah, jadi terkait hal itu mungkin kita akan membahas sedikit selanjutnya adalah tentang ini pembahasan yang apa ya, mungkin tadi malam juga saya baca karena kan saya sangat jarang baca itu tentang hal-hal yang berkaitan dengan diri. Benar. Maksudku saya kan kadang-kadang ada orang tiba-tiba ke psikologi lah, maksudku masalahmu pak ke psikologi dan sebagainya, kan seperti itu. Banyak teman-temanku itu mau laki-laki dan perempuan, dan pernah ada datang sama saya curhat waktu saya di Jakarta. Dia curhat sama saya, curhat nih, saya ini sih begini, saya sudah ke dokter psikologi begini, saya masalah begini. Saya bilang kan, tapi mungkin kan dalam pemikiranku, apa sih masalahmu, kan seperti itu toh. Bagi saya kan hal-hal yang dia permasalahkan terkadang bukan masalah bagi saya. Benar. Toh, maksudku saya juga kenapa hal itu kok jadi masalah. Nah, makanya mungkin hari ini karena ada ini di sini dan saya agak sedikit tabrakan, bukan tabrakan, harus agak sedikit tahu banyak tentang ini masalah-masalahnya. Iya benar, karena kalau terakhir galau ya susah sama Kak Tajib. Terakhir waktu galau tuh telepon sama Kak Tajib. Ya intinya begitu. Tapi ini akhirnya kita akan membahas mungkin adalah tentang quarter life crisis. Jadi kalau quarter life crisis ini sebenarnya kalau saya baca itu masalah dari umur belasan tahun sampai umur 30 atau dari awal remaja akhir menuju dewasa muda, itu yang bingung terhadap hidupnya, bingung mau ngapain, dan bingung sebenarnya setelah ini apa. Kan ini yang maksudnya quarter life crisis. Benar. Kan karena kan banyak orang itu misalnya mau masuk kuliah, kan dia akan bertanya, kalau saya masuk kuliah di jurusan ini, kira-kira saya bisa bekerja tidak nanti di sini? Benar. Kalau saya kuliah di sini, ada tidak lapangan pekerjaan? Benar. Atau misalnya nanti dia sudah dapat di dunia kerja, ternyata tidak cocok lagi sama dirinya. Benar. Visionnya, saya ini dulu aktivis, tiba-tiba jadi karyawan. Kan ada seperti itu. Atau misalnya, bandingkan dirinya orang lain kan banyak juga. Nah, makanya hal ini mungkin saya mau tanyakan sama karena mungkin kau yang lebih tahu. Enggak juga. Ya bukan, enggak juga. Masih lebih banyak masalah kawan dek. tapi lewat masalah itu membentuk kita loh Kak. Iya, kalau membentuk pribadi, POV, pokoknya memandang sesuatu tuh lebih enak. Iya, kalau dia belajar dari masalahnya. Iya juga. Nah, kalau dia belajar dari masalahnya, itu dia bisa meningkatkan kualitas dirinya. Benar. Tapi kalau dia tidak belajar dari masalahnya, misalnya dia hanya meninggalkan, kan bagi saya sebenarnya hal seperti ini kan mau meningkatkan diri di level yang berbeda. Toh? Naik kelas lah. Naik kelas. Ya. Nah, maksud saya, apa? Kau merasa tentang saya ini apa ya? Tapi bagi saya quarter life crisis kayak nggak ada masalahku, Pak. Oh, oke. Ya. Bagus lah. Iya, tapi maksudku mungkin dari ini. Oke. Izin minum dulu ya. Masih bisa simpan di situ, Mi. Ini aja Kak, nggak apa-apa. Quarter life crisis. Basically, semua orang pasti pernah merasakan itu. Mungkin kalau kakak merasa saya nggak pernah merasakan quarter life crisis, ya it's okay. Sama ini dulu, sebelum masuk ke quarter life crisis, yang kakak bilang tadi soal psikolog. Ada yang datang, ada yang cerita soal mereka butuh psikolog dan lain. Kurasa kayak begini, hal itu valid. Maksudku adalah itu hal yang kalau teman-teman merasa sama kayak begini, penyakit mental dengan penyakit fisik, menurutku ini dalam kacamataku ya. Silahkan teman-teman ketika punya kacamata yang lain atau punya referensi buku yang lain, silahkan. Tapi ini kacamataku itu sama ketika kita sakit secara fisik. Ketika kita cari sakit secara fisik, pasti kita butuh obat dong. Kita butuh obat, kita butuh dokter. Sama ketika kita merasa ada yang aneh, bagaimana misalnya ketika jiwa kita teraduk, bagaimana ketika dalam diri kita betul-betul hancur misalnya, ya kita butuh ahlinya. Ya. Makanya ada yang disebut dengan psikolog. Nah, makanya gue bilang point of view di Kak Tajib merasa permasalahan ini bukan masalah di Kak Tajib, tapi di orang lain itu bisa saja sangat bermasalah buat mereka.
Makanya kenapa aku bilang tadi sebelum kita podcast tuh, kata Jim tuh dia kayak less empathy, ngerti nggak? Yang kurang berempati gitu. Hah? Kurang berempati, maksudnya secara kurang berempatinya dalam hal emosional kayak gitu. Tidak, yang maksudku saya yang seperti apa yang saya harus empati. Kan misalnya kayak tadi malam saya lewat di atas nih, ada mobil yang rusak di tengah jalan, sendiri orang tua itu orang tua tuh memperbaiki. Cuma kan saya tidak tahu masalah mobil. Benar. Tapi saya kesian. Iya. Nah, bagaimana? Tetap ada ya. Kesian kan, tapi kan kalau di situ apa yang bisa saya bantukan? Betul. Nah, seperti itu maksudku saya. Nah, kan masalah live ini kan, tapi kalau misalnya kalau saya, tapi mungkin karena saya tidak tahu, saya baru dengar namanya ini quarter life crisis atau quarter life crisis. Apa lagi namanya? Seperempat apa? Krisis lah yang terjadi. Iya. Tapi pernah yang kurasa karena kan saya pernah ditanya, apa tujuannya? Tujuan hidupnya. Iya, secara pribadi saya tidak ada. Goalsnya apa? Atau begini, kalau menurutku quarter life crisis, saya juga merasakan quarter life crisis dari tahun ke tahun, mulai dari setelah kuliah, baik di dunia sosial, percintaan apalagi, apalagi dunia sekarang sudah masuk di fokus di dunia pekerjaan. Jadi hidupku sekarang itu cuman rumah kantor. Ya, itu menurutmu stagnan? Bukan itunya yang stagnan. Kalau itu yang kunikmati sekarang. Yang stagnan itu yang kurasa adalah soal apa yang stagnan ya? Percintaan. Kalau percintaan justru yang menarik ada sekarang, karena yang menarik di aku sekarang adalah sekarang aku merasa bahwa aku tidak siap terhadap percintaan. Aku sudah sudah tidak Iya dulu itu. Jalan sih. Ini dia mau dipotong. Jalan sih. Iya, maksudnya di beberapa yang ku evaluasi diriku di relationshipku 1, 2 terakhir ini, aku merasa bahwa mengambil kesimpulan bahwa aku bukan tidak sih, tapi aku belum siap terhadap relasi. Iya, relasi yang hubungannya happy. Iya, pokoknya yang kan relasi. Ini sayangnya adalah ketika aku bukan jatuh cinta sih, sebenarnya kayak berrelasi, itu kan aku selalu all out. Maksudnya kayak supporting, dia butuh apa, dia bagaimana, toh aku pasti akan menerima begitu ya. Nah, ternyata hal itu tidak terjadi pada pasanganku ke diriku. Oh, tidak mensupport balik. Bisa dikatakan seperti itu, dan akhirnya value-nya sudah tidak sama, sudah tidak sefrekuensi. Sebenarnya tidak ada masalah yang signifikan sebenarnya. Cuman karena sudah tidak sefrekuensi, POV-nya sudah berbeda, akhirnya mungkin dia sudah bertemu dengan orang yang sama, bisa mungkin memberikan dia kasih sayang yang dia mau, misalnya, sedangkan aku sibuk memperbaiki diri, meningkatkan value-ku, bekerja dengan baik misalnya, ya sudah seperti itu. Akhirnya berakhir, dan tidak apa-apa, it's okay. Karena value-nya sudah di sana, value-ku di sini, ya udah selesai. Nah, jadi ini bahkan tuh aku masih berteman WhatsApp sama selingkuhan. Iya. Ya, seperti itulah percintaannya ini. Jangan dibahas terlalu dalam. Ya, jangan karena sangat berbahaya. Bener. Jadi kembali ke quarter life crisis. Iya, kita kembali ke quarter life crisis. Pembahasan soal quarter life crisis sebenarnya dia lebih ke bagaimana kebingungan anak-anak muda terhadap hidupnya. Mereka mau kemana, mereka mau ngapain, tuh mereka bingung. Dan itu juga terjadi di diriku. Aku tidak ingin bercerita tentang orang lain, tapi diriku lah. Misal kayak setelah kuliah mau ngapain, atau misalnya belum dapat kerja, atau misalnya kayak diriku sekarang, kekhawatiranku tentang masa depan tuh tinggi sekali waktu dulu. Kayak anjir, sudah 20 segini belum punya apa, belum datang mau kemana, kayak begitu. Maksud saya berarti quarter life crisis seperti itu ya. Nah, sebenarnya saya pernah maksudku pernah jika merasa hal seperti itu. Iya. Tapi maksudnya cepat pulih.
iya maksudnya kayak terpenting. bermanuver gitu. Nah, sebenarnya itu cepat karena mungkin kakak sudah punya problem solvingnya. Maksudnya tahu masalahnya apa dan tahu dan sedang mencari solusinya yang ini. Begitu. Iya. Yang bermasalah adalah ketika orang tidak tahu masalahnya apa. Ya, Itu yang bermasalah dan dia juga tidak tahu mau bagaimana. nah itu kan aneh. Aneh kan? Iya, Nah, maksudnya dia kan ada kan kadang-kadang datang junior tuh Kak pusing Kak. Abang pikir tidak tidak ada. tahu. Kan Nah, itu yang bermasalah adalah ketika kita tidak tahu masalahnya apa. Makanya ada yang disebut kalau di diriku itu ada teknik yang biasa aku terapkan diriku adalah mapping. apa itu? Mapping itu membuat peta, bukan peta Indonesia, bukan. Iya, iya, paham, Jadi paham. buat peta, kita apa sih yang kita takutkan tuh apa? Yang kita harapkan apa? Yang kita takutkan. Iya, Apa sih yang bikin kita anxious misalnya? Pasti ketakutan kita apa? Tuh yang bikin kita resah, gelisah itu apa sih? ya tapi kan hal itu kan perlu konsisten. Kalau kita bikin mapping. Contoh lah kan saya kan Kan semuanya butuh konsistensi. iya, tapi kan kalau tidak konsisten kita ada mapping kan sama saja bohong. Kan contoh lah kan yang diajarkan sama saya dari seniorku ini. Diajarkan kita kan dia bilang sama saya kalau kau bingung dengan apa yang kau mau lakukan besok, kau malam ini catat apa kira-kira besok yang kamu bikin. Paling Itu minimal 3. Toh? Benar. Nah, masalahnya kan kadang-kadang kita sudah tulis ini 3 kita mau ngapain. Kita tidak konsisten dan tidak komitmen dengan apa yang kita tulis sendiri kadang-kadang. Nah, makanya saya pasti kutulis pertama apa yang kulihat besok, 1 tidur. Kutulis memang nih. Kalau enggak ada janjiku. Nah, karena begini sebenarnya nih. Dia lebih ke ini sih Kak. Kalau yang kakak bilang tadi to-do list itu betul dia butuh konsistensi karena kan harus dilihat dulu goalsnya mau apa. Goalsnya mau, kalau goalsnya cuman mau tidak ada goalsnya ngapain bikin to-do list dan mapping dan lain-lain. Tidak ngapain effort begitu. Misal kayak begini, goalsku 6 bulan ke depan ABCDFG misalnya ABCDFG. Berarti logikanya adalah ketika aku mau mencapai ABCDFG harus ada yang prosesnya dong. Makanya di mapping apa yang kubutuhkan untuk mencapai si ini, si ABCD. Aku butuh ini. Pokoknya intinya aku butuh kerja dan aku harus earns segini rupiahnya untuk dapat ini nih. Kayak begitu. Jadi misalnya kayak kita nggak punya goals, ya mau ngapain? Makanya kenapa semua itu butuh tapi konsistensi begini, pastinya, to-do list pastinya. Tapi kan, iya, saya paham. Tapi kan begini, tidak semua hal saya itu misalnya kan dulu saya kan tidak tahu tujuanku apa. Saya kuliah saja, kuliah saja. Ilmu politik. Iya, maksudnya kuliah saja. Minum apa? Sambil berjalan dan sebagainya. Kan ada orang yang percaya dengan takdir Tuhan lah ceritanya atau. Ya ini kan satu orang-orang kiri yang mempunyai rencana banyak. Nah, beginilah. Seperti sekarang saya kan tidak membayangkan misalnya. Saya tidak pernah menuliskan misalnya setelah dari UIN saya akan kuliah di UI. Benar. Tidak pernah juga rencana. Setelah dari UI misalnya saya akan kembali ke UIN mengajar. Tidak ada dalam rentetan tulisan saya seperti itu yang kan karena makanya kan sering kak ditanya apa setelah ini kan saya bilang saya ikut alur saja. Tapi itu bikin kakak stres nggak? Apanya? Yang tadi perjalanan itu bikin kakak stres atau tidak? Anda sih. Enggak gitu. Nah, bagaimana dengan orang yang stressful karena tidak punya hal itu? Itu kan kakak tadi case-nya misalnya dari ini dan terus kutanya, itu bikin stres tidak? Enggak kan? Iya, tidak. Enggak, dibawa enjoy saja. Tapi bagaimana dengan orang yang cemas, resah dengan hal-hal yang itu saya maksudku. Masalahmu. Kenapa kok begitu? Karena saya begini. Solusinya makanya ku tawarkan solusi yang ku terapkan di diriku. Meskipun diriku tidak maju-maju sekali, mungkin ada teman-teman di luar sana yang lebih maju, lebih bervalue, lebih lah dari diriku. Tapi ini caraku pelan-pelan keluar dari quarter life crisis. Jangan salah, aku pernah 4 bulan nangis di kasur, 4 bulan setiap hari. Jangan salah. Enggak, tapi dengar dulu. Iya. Jadi itu tadi yang kulakukan adalah mapping. Kita harus tahu kita mau kemana. Kita harus tahu kita maunya apa, karena yang salah adalah, ya bukan salah sih, keliru adalah ketika kita tidak tahu maunya kita apa. Betul. Kita tidak tahu mau kemana. Nah akhirnya karena kita tidak tahu makanya harus tahu dengan cara apa, cari dengan cara apa, misalnya mapping apa sih yang bikin kita anxious, resah dan lain-lain. Misal kayak saya misalnya
yang tapi yang paling anxious sih soal percintaan sih. Ya, intinya setelah ini kayak kita akan karir, bahas kayak karir misalnya kan, karir. kayak karir misalnya. Karir dulu kan aku kerja di salah satu tempat lah, satu tempat, terus berhenti jadi freelancer mungkin beberapa bulan, terus masuk ke dunia otomotif. Di dunia otomotif yang konstelasinya itu sangat jauh berbeda dengan dunia-dunia sebelumnya. Itu membuat awalnya aku stuck karena speedku itu tinggi pada saat masuk di ruang lingkup kerjaku yang baru itu speedku tinggi, tapi aku tidak sadar bahwa aku adalah small fish di satu kantor ini. Maksudnya aku adalah pendatang baru yang masih belajar, yang tidak punya background otomotif. Akhirnya nabrak sana sini. Nah, mulailah menurunkan speed dan belajar. Nah, belajar stuck karena adalah beberapa stuck. Akhirnya baca-baca lagi, misal kayak lupa siapa buku The Art of Thinking Clearly, belajar soal Ikigai. Itu bagus, silakan teman-teman cari, itu judul bukunya Ikigai sama The Art of Thinking Clearly. Itu bagus banget untuk dibaca. Saya sarankan baca buku Teiko. Buku apa itu? Saya sarankan kalian baca buku Teiko. Teiko apa? Buku tentang apa? Ini buku cerita Jepang yang menciptakan ini kalau Teiko sebenarnya kalau bahas itu bukunya tentang menciptakan kader yang bagus, menciptakan Ronin. Seperti itu. Gitu. Bagus juga. Ya, dia lebih ke daripada baca buku-buku semangat hidup motivasi. Bukan, dia lebih ke analisa, ya motivasi pasti ada. Terus ada satu fase 2 bulan aku stuck. 2 bulan aku stuck dan bingung, sedih, depresi, karena stuck kan, karena kenapa tidak bisa gitu. Akhirnya mapping lagi dan menemukan circle-nya. Oh ternyata circle hidupku di 2 bulan terakhir ini begini. Oh, mana yang harus kerubah? Ternyata dapatlah titik A. Oh di sini lemahnya, berarti ini yang harus dirubah. Dan itu bukan hal yang mudah. Dan kakak tahu cara aku mengubah itu dengan salah satunya bangun jam 5 pagi. Oh, itu salah satu perubahan yang gue bikin. Bangun, jadi tuh hampir setiap hari tuh bangun jam 5 pagi. Iya kan? Jam 5 pagi. Untuk orang Islam memang wajib bangun jam 5 pagi. Sholat subuh. Yang apalagi laki-laki. Bener. Musikku saya itu bukan harusnya diubah tapi wajib. Betul. Iya benar-benar. Ya, benar sih. Gitu, salah satu ya itu. Ya. Salah satu, tapi kan ibadah nggak boleh dibilang, ya kan? Tidak boleh dibilang kan kalau ibadah. Ya tidak aku bilang, tapi kan itu kewajiban. Maaf ya guys, kalau soal katanya memang saya tinggi-tinggi. Jadi salah satunya adalah pertama bangun jam 5 pagi, belajar, terus mengubah. Kenapa tidak kasih masuk pride, sholat, gimana? Dibilang itu tidak bisa disebut. Sorry. Jadi bangun jam 5 pagi. Kan kalau ke kantor itu mau ke bus, naik bus toh, jadi jalan kaki dulu. Pokoknya itu terus kulakukan, salah satunya itu. Terus kedua adalah misal kayak kalau di otomotif, apalagi kita di bagian marketing itu, saya kan dari 2 tahun terakhir sangat sulit berhubungan dengan orang. Ngerti nggak kak? Yang berbicara panjang dengan orang, pokoknya yang begitu itu kesulitan. Akhirnya mulai kurubah dan pas bicara sama, adalah salah satu kakak yang dia dari Jakarta, pokoknya kalau salah dia dari Jakarta, itu diskusi dan dia bantu aku untuk menemukan titik masalah itu juga. Jadi dia bilang, oh kamu terlalu idealis. Jadi kamu terlalu idealis. Gini, di dunia kerja, di dunia mahasiswa pasti berbeda. Apalagi kita yang punya ideologi, idealisme misalnya, sangat sulit. Ketemu dengan misal orang dengan candaan yang seksis, dengan candaan yang berbau seksual, awalnya kan pasti jangankan 1 menit, jangankan 2 menit aku tinggal di satu circle itu. Kalau sudah ada celetukan begitu, aku kan pergi meskipun aku membutuhkan orang ini. Akhirnya
diskusi aku menemukan oh ternyata leherku masih kaku. Leherku masih kaku. Belajar lagi, belajar, akhirnya bisa. Sekarang sudah bisa, ya sudah bisa lah keluar dari circle itu. Ya kan mungkin karena memang yang circle situ orang-orang sudah menikah mungkin ya. Maksudnya circle yang ku bilang stuck itu tadi, keluar dari Oh. situ. Akhirnya bisa keluar dari situ, masuk ke circle yang lebih baru lagi dengan pembacaan, dengan goals. Goalsnya tetap sama, tapi cara menjalankan goalsnya yang mulai dirubah, berbeda. Makanya setiap kayak sekarang kan sudah mulai nih dari bulan berapa ya? Dari pokoknya pas awal kerja itu goalsnya segini, sekarang sudah ditambah lagi goalsnya Ya. untuk goals untuk tahun depan berapa, apa-apa saja yang harus ku gapai di tahun depan. Oke. Jadi intinya seperti itu. Ya itu cerita Oh, ini banyak yang mau diubah dan segalanya. Cuma bagi saya sebenarnya, kalau saya pribadi, bukan saya tidak sepakat dengan quarter life crisis ini, Pak. Karena kan mungkin baginya kan memang apa di karena mungkin naik level. Ya benar, naik level Makanya dan naik kayak kelas. kita merasa di situ saja. Tapi yang dari tadi kau bicara tentang quarter life crisis kasusmu ini, berarti saya bisa menganggap bahwasanya orang-orang yang introvert ini bermasalah. Iya, maksud saya itu contohmu kok introvert. Ya kan hampir semua orang yang pikir nih masalahku, karena saya pribadi ya. Nah, ada masalahku. Ada misalnya saya berpikir, apa ya, aku kerja setelah ini. Kalau saya bingung, saya keluar cari orang main domi. Nah, main domi. Kan karena saya tidak bisa simpan itu. Benar. Ya toh? Paling tidak kalau saya sudah ketemu di situ cerita, ada masalahku ini, friend. Nah, paling tidak saya diketawai, saya sudah bahagia lah begitu ceritanya. Maksudku saya. Nah, ini tidak bisa saya pendam hal seperti itu. Walaupun itu dianggap sebagai quarter life crisis, tapi kan bagi saya sebenarnya apa ya, ini kan masalah kita mulai level saja. Karena kan misalnya kalau pemilihan kayak saya lah kan, mungkin saya egonya adalah ketika misalnya saya turunkan diriku ke pemilihan HMJ, betul? Ini kan saya tidak naik level. Saya harus naik misalnya pemilihan DPRD. Itu namanya ketika kita tidak bisa masuk di ranah pemilihan DPRD ataupun tingkat-tingkat yang di atas yang di masyarakat, meninggalkan dunia mahasiswa, berarti ada yang masalah di mahasiswa selama ini. Ya kan? Ada masalah ketika misalnya di awal saya sudah main, sudah pernah menang, pernah kalah, sudah tahu beberapa strategi, tapi tidak bisa main di sini, berarti ada masalah di sini. Bisa jadi. Ya, pasti begitu. Ada masalah di sini karena kita tidak bisa naik level ke sini, tidak dihitung Ki. Nah, kita memaksa masuk ke dalam sini. Nah, makanya kadang-kadang saya bilang silakan masuk main, tapi memang di sini ya kita akan lama belajar, sampai bisa naik ke atas. Ya seperti itu sih. Kan basically mau dimanapun itu, apapun bidangnya, sebenarnya yang paling penting adalah learning, belajar. Iya. Belajar dan bermanuver. Karena selama kita, dan yang paling penting adalah yang kupelajari dari diriku adalah ego. Ya itu. Egoku tuh adalah egoku tuh tinggi sekali. Pada saat aku baru masuk, iya tinggi banget sih, Kak. Saya paham. Karena kan aku selalu ngecek, mengevaluasi diri, misalnya setiap kayak tadi yang circle itu, egoku tinggi. Karena aku merasa bahwa tidak, aku hidup masa-masa kuliahku itu kuhabiskan di beberapa teori yang menurutku benar. Menurutku that's so powerful. Tapi kenapa di dunia kerja justru aku diperhadapkan dengan misal kayak pelecehan seksual, apa segala macam, itu kan ada di tempat-tempat kerja. Dan you want to fight, kamu mau melawan itu misalnya, iya kita melawan itu, tapi ternyata tidak dengan cara sama dengan cara pada saat kita mahasiswa. Berbeda, sangat jauh berbeda. Sama ketika misalnya baru-baru ini. Nah, yang ku herankan adalah, bukan bertanya-tanya sih, tapi kadang heran, di mahasiswa pasti bertemu dengan teman-teman perempuan yang punya mental health issues. Nah, di tempat kerja sama, ternyata memang sih mental health issue itu tidak melihat tempat, tidak melihat orang, kan pasti semua orang punya isu itu. Cuman tidak tahu kenapa selalu didekatkan dengan teman-teman yang punya mental health issues. Jadi mereka kayak bukan dulu teman kerja tapi sekarang sudah keluar, itu kayak
cerita ini. Jadi tidak hanya belajar dari dalam diri, tapi ternyata orang lain juga pernah merasakan ini, Oke. merasakan itu. Dan aku merasa pada saat ketemu dengan beberapa orang yang punya mental health issue, satu sisi aku bersyukur karena aku lebih dulu merasakan itu. Ya. Bukan bagaimana ya, terkesan bagaimana, cuman itu yang ku rasakan waktu itu. Aku bilang, oh karena mungkin di umurku 31, 32 baru merasakan itu kan keteteran banget. Makanya kenapa sangat it's okay ketika kita kelelahan, exhausted atau apapun itu yang betul-betul hancur-hancuran di umur 20 tahun tidak apa-apa. Yang penting 30 udah enak. Makanya kenapa sangat tidak apa-apa ketika di kantor bisa sampai jam 9 malam. Jam pokoknya sampai yang lupa makan dan lain, it's okay karena aku bilang pokoknya nggak apa-apa lah hancur-hancuran di umur betul-betul in charge di umur segini, yang penting 30 tuh udah enak. Oh begitu ya. Nah ya, jadi intinya kan berarti intinya quarter life crisis. Intinya nanti ini kita akan bahas lebih mendalam tentang quarter life crisis ini. Kan banyak, jadi kalau yang kita baca ini sebenarnya maksudnya tipe-tipe yang akhirnya mungkin yang tidak tahu kalau itu berada di fase quarter life crisis. Itu yang pertama, misalnya kalian sudah tidak tahu tujuanmu apa, terus mau bagaimana, capaianmu apa, itu yang pertama. Nah mungkin yang kedua, kalian merasa stagnan. Di situ-situ sih stagnan di situ. Maksudnya kalau baca buku nggak selesai harusnya naik ke berikutnya, harusnya kan bab 1 sudah pahami, karena belum paham jadi ulang sampai 4 kali 5 kali, itu kan stagnan. Harusnya kalau ke level 2 berarti sudah naik level. Dan pengulangan itu tidak apa-apa, Kak. Iya. Pengulangan itu bukan hal yang memalukan, menakutkan, tidak. Justru karena kita tidak selesai, makanya kita memang harus mengulang. Makanya kan segala hal yang dipaksakan itu akan rusak. Jangan pernah malu, guys, ketika kalian mengulang circle, mengulang ini. Tapi meskipun kalian mengulang sesuatu hal yang kalian harus selesaikan, tapi jangan lupa kalian harus punya strategi untuk bagaimana keluar dari hal itu. Ya, betul sekali itu. Strategi itu penting. Strategi itu penting. Nah, yang ketiga adalah kalau kalian sudah merasa membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Benar, itu. Nah, masih bandingkan, dia pintar, dia kenapa dia lebih cerdas, terus misalnya kenapa dia lebih disuka sama senior. Emang ada yang begitu? Iya kan, ada kadang-kadang. Dulu, kalau saya sih dulu. Ya iya, maksudnya pernah ada hal seperti itu. Kalau dia sudah membanding-bandingkan dirinya, padahal kan belum tentu orang yang kalian bandingkan itu tidak menderita. Iya kan? Ada quotes begini, kan akhir-akhir ini suka Kak dengar lagunya Hindia. India? Hindia. Iya. Bukan India. Hindia. Baskara. Ada Baskara, Mas Bas. Itu ada pada saat dia konser waktu itu, festival, ada di belakang layar tuh dia bilang gini, sadness is not competition. Kesedihan itu bukan kompetisi. Sekarang itu kompetisi. Kesedihan itu bukan kompetisi. Mungkin saya berbeda sama itu Mas Basmu itu, karena saya adalah orang yang paling mau melihat kompetisi, karena lewat kompetisi kita bisa menjaring dan melihat kualitasnya orang. Kalau ya, iya benar. Mau biru, mau setara. Tapi tidak. Enggak, maksudnya ini adalah makna dari kata sadness is not competition adalah dimana kesedihan itu bukan kompetisi. Yang pada saat saya bercerita tentang kesedihanku, bukan berarti kamu menimpali dengan cerita sedihmu yang saya lebih sedih lah dibanding kamu. Nggak begitu, karena pada porsinya semua orang sedang melewati atau menghadapi permasalahan hidupnya masing-masing. Karena ini kan terjadi ini. Dan itu tidak bagus. Kalau kau cerita sedihmu sama orang, ternyata dia akan cerita dia lebih sedih. Gitu. Makanya kenapa listening itu is a skill. Mendengarkan itu dia adalah skill yang menurutku tinggi, karena tidak semua orang mampu mendengarkan. Memahami itu tidak semua orang bisa. Nah itu. Jadi jangan pernah membandingkan diri sama orang lain. Ya, maksudku misalnya saya tidak usah kau bandingkan diriku dengan dirimu, maksudku lihat dari kualitasmu. Maksud ya, karena kan kayak ya misalnya adikku misalnya,
Dia kayak, kenapa kok begini, kayak kenapa kok lebih tahu begini. Jadi aku bilang begini, coba analisa, saya itu belajar itu dari tahun berapa, Iya, kamu maksudku. baru startnya kita beda, jadi jangan kau bandingkan. Pelajari saja apa yang kamu ingin pelajari, tahu Iya. saja apa yang kamu tahu, sama dengan orang lain. Ya betul, maksudku Semua saya. orang pasti punya titik emasnya masing-masing. Iya, maksudku saya kalau kamu bandingkan dirimu dengan ini, kau yang masih angkatan semester 3 Lebay. sekarang kan terlalu jauh ke Dinda. Maksudku begitu. Misalnya iya, ya Apa, Kak? salah perbandingan ini maksudku. Maksudku kalau kalian akhirnya mau membandingkan, bandingkan yang sama angkatanmu. Tapi kalau sudah tidak ada yang seangkatanmu merasa kau lebih hebat, ya silakan naik level. Seperti itu. Berarti itu sudah kau melewati satu fase tentang quarter life crisis. Nah, yang keempat adalah yang nanti kita akan bahas selanjutnya, itu adalah ini tidak ada motivasi di tempat kerja, atau mungkin beda yang dia pelajari dan beda di tempat kerja. Seperti itu. Jadi dia tidak termotivasi karena apa, udah stuck kan? Iya, stuck udah nih. Stuck. Karena dia cuma tahu capek, dia cuma tahu Word terus suruh mengedit. Itu maksudku. Dia kan jangan tahu Word, kau mengerti tidak tahu, mau tahu Word, mau mengedit. Mahasiswa saya, Pak. Kan naik level itu kan dia butuh skill. Iya. Kita harus terus upgrade diri, upgrade skill kita apa. Karena kayak misalnya teman-teman mahasiswa, saya juga bukan orang yang punya banyak skill. Cuman kalian harus tahu, kalian semua juga harus tahu kalau skill itu sangat penting di dunia pekerjaan. Kalian kan tidak mungkin selamanya jadi mahasiswa. Betul. Kalian pasti akan keluar mencari uang, mencari kehidupan yang lebih realistis lah. Lebih realistis. Karena kan kalau kalian mahasiswa masih mungkin, kalau untuk teman-teman yang masih disupport, misalnya disupport funding sama orang tua, ya bisa pribadi. Itu tidak salah ya. Ya tidak salah itu, karena itu ada. Tidak salah. Sama aja sebenarnya kalau kita bahas pencalekan. Orang yang melarang money politik adalah caleg yang tidak ada uangnya. Nggak tahu kalau itu. Iya. Pokoknya tapi maksudku gitu. Saya kalau kalian melarang orang money politik, paling tidak kalian jual gagasan. Orang-orang maksudku kalian yang apalagi namanya caleg-caleg yang misalnya punya gagasan, itu lebih baik daripada orang yang pakai money politik. Kalau ketika kalian mengkritik money politik, ya makanya yang kalian jual adalah gagasan kalian. Seperti itu. Kalau sekarang justru kalau politik lah, Kak. Kalau politik justru aku sekarang sangat tidak peduli sih. Jatuhnya mungkin karena bukan tidak peduli bagaimana, peduli tentang kemajuan bangsa, kemajuan negara, peduli. Cuman mungkin karena pikiran, effort dan lain tuh habis di diri sendiri sih. Oke, tambah intel. Maksudnya iya benar. Iya. Jujur kan. Yang penting dia tidak bilang mau hancurkan tidak suka dengan DPRD. DPR. Aduh, pokoknya ini apa sih istilahnya, kayak mungkin karena effort, pikiran semua habis di ekonomi. Bukan, maksudnya untuk diri sendiri. Iya. Yang improve ini, improve itu. Jadi tidak ada waktu, tidak ada spasi yang bisa. Politik itu begini, beda sama dulu. Kalau dulu kan kehidupannya sangat dekat dengan diskusi politik, diskusi ekonomi dan lain-lain. Kalau sekarang sangat jauh berbeda. Oh cocok, kan saya juga kan begitu. Tapi saya adalah orang sosialis, kapitalis sosialis. Nggak ada tuh kapitalis sosialis. Saya. Karena saya bagaimana? Basic teorinya aja beda. Mana ada kapitalis sosialis. Kalau bisa gabung mungkin ada masalah. Masalahnya kan saya apa mau saya bagi? Kalau saya tidak jadi orang kapitalis, bagaimana saya menjadi orang sosialis? Apa pasti begini logikanya? Apa saya mau bagi kalau tidak ada? Bagaimana saya mensejahterakan rakyat kalau saya sendiri tidak sejahtera? Tapi bukan berarti you being kapitalis, bukan berarti begitu. Jadi jangan melihat sesuatu di hitam dan putihnya. Dan ketika melihat hitam dan putih bisa digabung nggak? Belum. Pokoknya mau apa mau kiri, segala hal. Saya belajar politik demokrasi dari Amerika ya. Jangan dari Karl Marx, karena itu hanya pertentangan. Tidak semua masalah politik adalah pertentangan. Setara, kita bebas. Tidak. Bukan saya. Ini konten sih, bos. Nah, dan terakhir adalah ketika kalian sudah merasa tidak termotivasi dan sudah merasa tidak jelas ini hidupku. Benar. Nah, ini yang berbahaya kalau merasa tidak jelas hidupnya, karena nanti pergi bunuh diri.
Itu bisa It's jadi tuh. dangerous. Saya sampai sekarang tuh sangat berhati-hati membicarakan soal suicide, bunuh diri, karena it's dangerous. Itu hal yang sangat berbahaya dan apa ya, it's dangerous. It's dangerous. Dan soal misalnya teman-teman yang sudah tidak termotivasi di dunia, baik di dunia belajar, kampus, dan pekerjaan, ya itu karena stuck. Karena stuck, dan memang harus keluar dari situ. Caranya keluar dari situ yang tadi, kalian, kalau teknikku adalah mapping, apa frameworkmu, apa masalahmu, yang dua gitu. Kalau apa sih yang bikin kalian khawatir, cemas, sedih, itu apa? Dan kalian harus jujur itu apa. Terus apa sih yang kalian harapkan dari apa yang kalian harapkan dari hidupmu sendiri, kayak gitu. Nah, mungkin itu nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, mungkin dari terakhir, maksudnya sebelum kita tutup karena azan juga, dari Aini mungkin ada pesan. Ya, pesannya Aini untuk penonton, terus sama apa hal yang mungkin sarannya nanti untuk kedepannya. Pesan sih itu sih, pokoknya apapun yang kalian inginkan, impikan, terus kejar, tetap berstrategi, karena sakit itu sakit itu hal yang pasti, tapi menderita itu kalian yang tentukan. Mau menderita atau tidak. Begitu ya? Ya. Nah, kalau dari saya, kalau kalian tidak punya tujuan, ya, tidak punya tujuan apapun, ya paling tidak ikuti tujuan organisasimu, satu. Yang kedua, tujuanmu hidup di dunia ini, ya ikuti salah satunya Al-Quran, yaitu menyembah kepada Allah. Karena sudah, ya kan, yang tidak diciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada, menyembah kepada Allah. Nah, karena sudah azan juga, nanti kita akan bahas lebih jauh tentang quarter life crisis ini sama ini kalau ada waktunya berikutnya. Saya tidak tahu kapan, tapi mungkin kita akan bahas untuk selanjutnya. Sekian dari kami. Terima kasih banyak Aini untuk hari ini. Juga, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.